Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mari kita lanjutkan pembahasan kisi-kisi IPA PAT kelas 9 tahun pelajaran 2021-2022. Kemarin sudah sampai nomor 12, kita lanjutkan untuk nomor 13 sampai dengan 20. Nomor 13 disajikan bagan daun. Siswa dapat bagan penambang daun, siswa dapat menyebutkan nama bagian daun yang ditandai beserta fungsinya. Contoh soal kita lihat. Perhatikan gambar penambang daun berikut. Bagian yang dituju oleh huruf X berfungsi. Kalau kita lihat, huruf X ini menunjukkan palisade. Palisade itu fungsinya untuk atau sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Jawabannya C. Kemudian kalau ditanyakan ini flum dan silem, jadi jaringan pengangkut untuk mengangkut hara, cair, dan juga hasil fotosintesis. Ini yang untuk respons ini berfungsi hampir sama dengan palisade, tempat fotosintesis. Kemudian ada stomata, ini celah lubang, ini berfungsi untuk pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Terus yang ini atau ini sama, ini jaringan epidermis berfungsi untuk melindungi bagian-bagian yang ada di bawahnya, tidak di antaranya. Jadi kalian harus hafal dulu nih, minimal palisade, spons, epidermis, stomata, dan phloem xylem, jaringan pengangkut. Untuk nomor 14, disajikan data hasil uji coba makanan. Siswa dapat menunjukkan bahan makanan yang mengandung zat tertentu. Seperti apa contoh soalnya? Kita lihat. Perhatikan data hasil percobaan uji makanan berikut ini. Kesimpulan hasil percobaan uji makanan adalah, kita lihat, bahan makanan P diuji dengan biuret, itu hasil percobaannya warna biru. Bahan Q diuji dengan lugol, hasilnya biru atau ungu. Bahan makanan R ternyata setelah ditetesi biuret berubah warnanya jadi kuning. S diuji dengan bahan Benedict, hasil percobaannya orange atau merah bata. Maka mana yang benar di antara A, B, C, dan D? P dan Q mengandung amilum dan seterusnya. Kita lihat jawaban yang benar adalah Q mengandung amilum dan S mengandung glukosa. Ini yang benar. Jika ditetes bahan makanan, jika ditetesi lugol kemudian berubah menjadi biru atau ungu, berarti mengandung amilum. Ini ingat-ingat. Ketika suatu bahan makanan ditetesi lugol berubah menjadi biru atau ungu, maka itu artinya mengandung amilum, zat tepung. Kemudian yang S, ditetesi Benedict, warnanya oranye atau merah bata. Ini artinya mengandung glukosa. Ini ciri-ciri bahan makanan setelah diuji. Kalau berubah menjadi biru ungu mengandung amilum jika setelah diuji dengan lugol. Oranye merah bata mengandung glukosa jika diuji dengan Benedict atau Behling A dan Behling B. Kemudian warna ungu itu menunjukkan mengandung protein setelah diuji dengan biuret, dan kertas pura menjadi transparan setelah dioleskan dengan bahan yang mengandung lemak. Ini perlu diingat-ingat agar bisa menentukan bahan makanan mengandung apa. Nomor 15, diberikan nama-nama zat perwarna, siswa dapat menunjukkan zat perwarna dengan sifat atau ciri tertentu. Seperti apa contoh soalnya? Kita lihat, ini ada 4 zat pewarna, kemudian pertanyaannya adalah yang termasuk perwarna buatan. Yang mana yang pewarna buatan? Yang pewarna buatan adalah tartazin dan pensil violet. Ini yang buatan. Berarti yang tidak buatan klorofil dan karoten. Nanti kalau pertanyaannya dibalik, yang termasuk pewarna non buatan atau istilahnya adalah alami, maka kamu tentu jawabannya adalah 3 dan 4. Kita lanjutkan untuk nomor 16. Diberikan gambar daun yang mengandung zat aditif. Siswa dapat menyebutkan efek daun tersebut pada manusia.
Ya mungkin langsung tahu ini maksud daun yang mana. Kita lihat. Perhatikan gambar daun dan pernyataan berikut. Ini gambar daun ganja yang mengandung zat aktif atau zat yang bisa menyebabkan ketagihan dan efeknya tidak baik bagi tubuh manusia, sehingga ini dilarang oleh pemerintah dan ada hukumannya bagi yang melanggar. Pernyataan yang bukan merupakan efek, berarti yang diminta dari 7 ini yang bukan. Kita lihat, merasa rileks dan bahagia. Ini betul, merasa tertekan dan depresi berarti salah, karena nomor 1 ini benar, berarti nomor 2 otomatis salah karena berlawanan. Nomor 3, lebih banyak berbicara dan mudah tertawa juga betul. Suka menyendiri dan diam berarti salah. Yang salah berarti sudah 2, 4. Kalau kita lihat jawabannya yang mengandung 2 dan 4 ya hanya C. Yang nomor 6 apa? Meningkatkan konsentrasi dan daya belajar, jelas pasti keliru. Kita lanjutkan untuk berikutnya. Nomor 17. Siswa dapat menunjukkan pernyataan yang benar berkaitan fungsi sistem darah dalam tubuh manusia. Mari kita lihat contoh soal yang sesuai dengan indikator tersebut. Perhatikan beberapa fungsi sistem darah dalam tubuh manusia berikut. Yang ditanyakan di antara 5 pernyataan ini yang tidak benar. Nanti darah atau sistem darah itu fungsinya apa? Tapi yang ditanyakan yang tidak benar. Kita lihat, mengangkut zat makanan dan sisa metabolisme, ini benar. Yang kedua, mengangkut oksigen dan karbon dioksida juga benar. Nomor 3, melindungi bagian tubuh yang lunak dan penting, ini keliru. Ya, darah tidak berfungsi untuk melindungi bagian tubuh, malah dilindungi oleh kulit. Kemudian tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih juga keliru. Mengatur suhu tubuh melalui aliran darah, ya betul, berarti yang keliru ada 2, mana tadi? 3 dan 4. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjutkan nomor 18, disajikan skema ginjal manusia, siswa dapat menyebutkan fungsi bagian yang ditandai. Seperti apa soalnya? Contoh soalnya sesuai indikator. Ini ada gambar skema ginjal, kemudian ditanyakan mana terjadi filtrasi, di mana terjadi reabsorpsi, dan di mana terjadi augmentasi. Jawaban yang betul adalah 18. Ya ini. Kita lihat ini. Nomor 1 adalah glomerulus, yaitu kumpulan kapiler darah yang berfungsi untuk menyaring darah filtrasi, berarti filtrasi di nomor 1. Kemudian reabsorpsi di nomor 3, augmentasi di nomor 5. Ingat-ingat ya, ini 1 untuk filtrasi, kemudian 3 ini untuk reabsorpsi, dan di sini terjadi augmentasi. Nanti apa nomor 1, 3 dan 5. D ya. 1, 3 dan 5. Filtrasi, reabsorpsi, augmentasi. Ini seperti mangkok, ini untuk tugasnya untuk atau fungsinya untuk menyaring filtrasi. Nomor 19, siswa dapat memberikan contoh gerakan yang bukan merupakan getaran. Jadi kita harus tahu dulu getaran itu apa. Getaran itu adalah gerakan bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Semua getaran berarti gerakan, hanya tidak semua gerakan adalah getaran. Kita lihat mana yang gerakan tetapi bukan getaran. Ya. Oh, yang ini yang diminta yang getaran, baik. Otomatis kalau nanti ditanyakan yang bukan getaran, kalian juga tahu. Suara kita ketika sedang berbicara, ya ini getaran, ya, getaran. Kemudian sebuah bola mantul berkali-kali pada sebuah lantai, ini bukan getaran. Jika gendang telinga kita ketika mendengar suara, ini getaran. Kemudian gerak tali gitar setelah dipetik, ini juga getaran. Berarti yang getaran 1, 3, dan 4. Jawabannya B. Ingat-ingat ya,
Getaran itu gerakan bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Jadi bola yang dipantul-pantul tadi itu bukan getaran. Bukan getaran. Nomor 20. Disajikan tabel fenomena dan sifat cahaya, siswa dapat memasangkan antara sifat cahaya dan fenomena yang tepat. Contoh soalnya semacam ini. Yang indikator ini ada gambar, air, kemudian pensil dimasukkan ke air tersebut di dalam gelas, ternyata kelihatan seperti patah. Ini menunjukkan sifat cahaya yang mana? Kalau kita lihat ini menunjukkan sifat cahaya yaitu dapat membias. Demikian untuk part yang ketiga, nanti Pak Guru lanjutkan untuk yang keempat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.